Juru selamatku tak pernah lelah, dipimpinnya aku pulang. Bapa surgawi memeliharaku, aku berharap pada Tuhanku. Di ngarai atau dalam laut mendung, ku tak gentar, dia tak ingkar. Bapa surgawi memeliharaku. Ya, hari ini firman Tuhan berjudul dalam nama Kristus Injil diberitakan. Ini diambil dari Lukas 24 ayat 45 sampai 48. Dan firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Robin. Saya persilakan untuk Pak Robin bisa memulai firman Tuhan. Terima kasih Pak Riki. Mari jemaat sekalian, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami datang kepadamu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami membawa diri kami supaya Tuhan siapkan hati kami. Segala yang tidak layak, segala yang kotor, yang penuh dengan noda, kiranya Tuhan Engkau hapuskan segala dosa-dosa kami selama 1 minggu ini, bahkan minggu-minggu sebelumnya. Roh Kudus boleh membersihkannya, dan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan firman Tuhan. Kalau kita ada Alkitab, kita ambil dari Lukas pasal yang ke-24 ya. Ayat 45 sampai 48, demikianlah nas firman Tuhan dikatakan seperti ini. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah nas firman Tuhan. Saya share screen dulu, Bapak Ibu sekalian. Baik. Terlebih dahulu saya mau meralat tema kita pada minggu ini, yaitu lebih tepat dalam nama Yesus Injil diberitakan ya. Karena apa? Karena nama yang diberikan oleh Allah kepada Maria dan Yusuf terhadap anak mereka adalah Yesus, bukan Mesias. Mesias bukan nama, Mesias adalah gelar. Ya. Seperti gelar anak Allah, anak manusia. Itu adalah gelar-gelar yang diberikan kepada Yesus. Tetapi namanya sendiri adalah Yesus. Jadi dalam nama Yesus seharusnya Injil diberitakan. Baik, nas firman Tuhan yang tadi kita baca Bapak Ibu sekalian itu adalah tentang Lukas, di mana Lukas sedang menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Dan setelah dia bangkit, Yesus bangkit, dia berada di dalam dunia selama beberapa hari sebelum dia naik, dan dia bertemu dengan para murid. Yesus menampakkan diri di sini kepada semua murid-muridnya secara komplit, kecuali tentunya Yudas yang sudah tidak ada lagi. Nah, di sini kemudian ada dialog antara Yesus dan para murid. Lalu di sini kemudian Yesus membuka pikiran mereka. Dia singkapkan segala yang masih tertutup, dia buka sehingga mereka mengerti kitab suci, dan dia kemudian memberikan satu perintah bahwa Mesias harus menderita dan bangkit,
dan itulah yang harus mereka beritakan. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa Yesus menyatakan bahwa mereka harus memberitakan Yesus Kristus yang tentang pertobatan dan pengampunan dosa kepada segala suku bangsa mulai dari Yerusalem. Nah, Bapak Ibu sekalian, nama Yesus adalah nama yang indah. Tidak ada nama yang lain lebih indah daripada nama Yesus. Nama kita itu enggak ada artinya. Sebagus-bagusnya nama yang diberikan oleh kita di dalam zaman sekarang kepada anak-anak kita, ya, yang udah ke barat-baratan, yang keren-keren, begitu ya, modern, itu semua tidak ada artinya dibandingkan nama yang diberikan Allah kepada Yesus. Nama Yesus dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yehoshua. Itu artinya adalah juru selamat atau penyelamat. Ya, walaupun dilafalkan dalam bahasa Aram sebagai Yesua. Ya, itu ada saya buat bahasa tulisan bahasa Yunani, ya. Nah, bahasa Aramnya sendiri betul itu adalah Yesua. Lalu bahasa Yunani menjadikan nama Yesus itu adalah Yesus. Yesus bacanya adalah Yesus. Ya. Tetapi nama Yesus juga dituliskan dalam bentuk Latin, yaitu Iesus. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di salib, ya, ada tertulis INRI di sana. Ya, singkatan dari Yesus Nazaret Rex Judaeorum. Artinya Yesus dari Nazaret, raja orang Yahudi. Itu bahasa Latin. Jadi orang Romawi ketika itu banyak dipengaruhi oleh bahasa Latin. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan nama Yesus sebetulnya berbau Romawi, bukan Yahudi, itu salah. Karena nama Yesus jelas adalah nama Yahudi, bukan nama Romawi. Romawi sendiri menuliskan dalam bahasa Latin Yesus. Sehingga dalam bahasa Inggris kita menyebutnya Jesus. Dalam bahasa Mandarinnya Yesus. Ya. Dan dalam bahasa Indonesia kita menyebut Yesus. Jadi walaupun berbagai macam bahasa, ada berbagai macam penyebutan atas nama Yesus, tapi arti nama Yesus tetap sama, yaitu juru selamat atau penyelamat. Memang di dalam kitab suci, di dalam Pentateuch 5 kitab Musa, sempat ada tertulis bahwa Musa disebutkan sebagai Yehoshua, yaitu sebagai penyelamat. Tetapi penyelamat di dalam arti mereka Musa menyelamatkan, mengeluarkan Israel dari Mesir masuk ke tanah Kanaan. Jadi penyelamat dalam arti fisik. Tetapi Yesus, yaitu Yehoshua, adalah penyelamat di dalam arti rohani, Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita bicara tentang nama Yesus Kristus, di dalam nama Yesus, ketika kita berdoa di dalam nama Yesus, ketika kita mengusir setan dalam nama Yesus, ketika kita memberitakan Injil di dalam nama Yesus, itu adalah nama yang berbeda daripada nama-nama lainnya. Di dalam itu memiliki pengertian bukan seperti burung di dalam sangkar. Burung di dalam sangkar itu dia terkurung, Bapak Ibu ya. Lihat bagaimana dia tidak bisa bebas. Dia hanya bisa di situ saja. Dia dibatasi oleh ruang yang kecil itu. Tetapi waktu dikatakan bahwa kita, ya, anak-anak Tuhan di dalam Yesus, kita ada di dalam Yesus bukan berarti kita terkurung, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bebas, saudara-saudara. Walaupun kebebasan kita juga dibatasi, terbatas.
kita tidak bebas untuk melakukan dosa lagi. Kalau dulu kita bebas melakukan dosa, di dalam nama Yesus sekarang ketika kita percaya kita tidak lagi bebas untuk melakukan dosa. Jadi ketika kita bicara di dalam Yesus, saya ada di dalam Yesus. Berarti saya dikuasai, tapi bukan berarti dikurung seperti seperti burung dikurung dalam sangkar. Pengertian di dalam nama Yesus juga bukan berarti seperti air di dalam gelas, air di dalam botol, air di dalam ember. Air di dalam wadah-wadahnya, itu dia akan mengikuti wadah itu. Betul? Kalau dia di dalam botol, maka air itu akan seperti botol. Mengikuti dari wadahnya. Kalau dia di dalam ember, maka air itu akan seperti ember banyaknya, mengikuti wadahnya. Tetapi ketika kita berbicara saya di dalam Yesus, bukan berarti kemudian kita berubah-ubah. Seperti air di dalam botol, air di dalam gelas, atau air di dalam ember. Kita adalah kita. Ya. Kita dibentuk, betul. Tapi kita dibentuk adalah tanpa menghilangkan jati diri kita. Kita dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya, to be like Christ, menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi kita tetap memiliki satu kebebasan atau jati diri, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya di sini melihat ada beberapa hal, ada 5 hal yang mau saya sampaikan. Mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus, memberitakan Injil di dalam nama Yesus, ya, dan mengusir setan dan hal-hal lainnya di dalam nama Yesus. Saudara, nama Yesus memiliki kuasa, bukan sekedar nama. Ya. Kalau nama kita cuma sekedar nama. Nama kita tidak ada kuasanya. Kalau saudara mengusir setan, lalu mengatakan di dalam nama Robin, saya usir setan. Nah, itu nggak pengaruh. Ya. Tidak ada efeknya. Tetapi Lukas 10 ayat 17 mengatakan bahwa setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Jadi setan pun takut ketika mendengar nama Yesus. Tapi ketika mendengar nama Robin, setan nggak kenal. Setan nggak mau takut, nggak mau tunduk. Di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam namanya. Jadi kita beroleh keselamatan, nama Yesus menjadi jaminan sehingga kita mendapatkan keselamatan. Di dalam Kisah Rasul 3 ayat 6 dikatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ini kisah ketika Simon Petrus sedang diserambi Salomo dan kemudian dia menyembuhkan orang di sana. Dia mengatakan demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Jalan orang itu. Sembuh dia. Nah, disinilah kita melihat, Bapak Ibu, bahwa betapa berkuasanya nama Yesus Kristus. Sehingga kalau kita memberitakan Injil, sebagaimana yang dikatakan di sini, dalam Lukas pasal 24 tadi, maka Yesus mengatakan bahwa mereka harus memberitakan Injil, memberitakan tentang pertobatan dan pengampunan dosa di dalam namanya. Nama siapa? Nama Yesus. Nah, saudara, hal yang kedua yang bisa kita lihat bahwa ya, sebelum yang kedua ini ada kuasa maut dikalahkan. Di dalam nama Yesus adalah nama yang berkuasa, ya. Kuasa nama Yesus dikatakan bahwa maut pun takluk. Hai maut, di mana sengatmu? Itu yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang terakhir. Sengat maut sudah dipatahkan
Dan yang bisa mematahkan sengat maut hanyalah Yesus sendiri dengan mati di atas kayu salib. Hai maut, di manakah sengatmu? Maka kuasa maut sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, yang kedua adalah waktu dikatakan di dalam nama Yesus, kita sedang berbicara tentang aku miliknya dan dia dan di dalam dia. Di sini kita berbicara tentang ownership, tentang kepemilikan. Di dalam teologi perjanjian lama, Bapak Ibu, kepemilikan itu adalah hal yang kental, adalah hal yang kuat. Kenapa? Karena itu menandakan soal tentang hartanya, kekayaannya. Bagi orang Israel, tanah itu penting sekali, tanah perjanjian. Ya, tanah itu adalah diberikan Allah kepada mereka, menjadi milik mereka. Karena itu nggak heran sampai sekarang peristiwa di Gaza, Palestina, merebutkan tanah di sana, saudara-saudara, itu karena bagi orang Yahudi, orang Israel, tanah itu kental. Mereka kuat sekali dalam hal kepemilikan soal tanah. Maka nggak akan habis-habisnya tuh. Ya, sampai kapanpun tuh Palestina ya akan ribut terus ya di jalur Gaza itu gitu. Karena masing-masing mengklaim, dan memang dasarnya, memang awalnya itu bukan orang Israel yang miliki, tapi orang Kanaan, tapi kemudian Israel masuk karena dijanjikan oleh Tuhan, sehingga itu diklaim sebagai tanah milik mereka, karena tanah kepunyaan Tuhan. Kanaan itu. Nah, bagi orang Israel, kepemilikan juga menunjukkan kekuasaan. Binatang-binatang, saudara-saudara, lembu, sapi, kambing, domba, itu untuk sebagai tanda siapa pemiliknya, itu distempel. Ya, belakangnya, maaf kata pantatnya, dengan besi panas, dengan satu kode-kode atau nama orang, untuk menandakan ini milik si Anu, itu milik si Anu. Jadi kepemilikan itu sangat kuat ya bagi orang Israel. Maka ketika dikatakan aku milik Tuhan, aku milik Yesus, dan aku di dalam Yesus, itu berarti menunjukkan bahwa kita di dalam Allah, kita milik Allah. Ya. Jadi kita bukan hidup kita lagi yang lama. Kita bukan diri kita lagi yang bisa semau gue, yang bisa sesuka-suka gue, ya. Tetapi kita dikuasai, dimiliki oleh Allah. Kalau Bapak Ibu punya barang yang Bapak Ibu sayangi, rela nggak dipinjamkan sama orang? Ya, nih silakan pinjam mobil kesayanganku, dipinjam, lalu dipakai sembarangan, ya, dibawa kemana, sampai kotor, tidak dirawat, ya, bahkan kebeset-beset, ya, tentunya kita nggak rela, saudara-saudara. Kita yang sebagai pemilik pasti akan merawat milik kita, kita jaga sedemikian rupa. Nah, begitulah waktu kita dikatakan kita milik Tuhan, Tuhan menjaga kita, merawat kita. Kita di dalam Dia. Kita dalam penguasaan Tuhan. Jadi inilah yang dimaksud dengan kepemilikan. Aku miliknya dan di dalam Dia. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam nama Yesus berarti kita tunduk. Tunduk. Submit. Ketertundukan kita kepada Dia, sang pemilik. Nah, Dia tadi pemilik. Waktu kita submit, itu berarti kita tunduk. Tunduk itu berarti mau. Bukan hanya mau, bahkan rela. Ada orang bilang mau, saya mau, tapi belum tentu dia rela. Tuhan Yesus tunduk kepada kehendak Bapaknya dengan menjadi manusia, lalu dia melalui jalan salib.
dan harus menderita, harus mati di atas kayu salib. Bukan saja dia mau, tetapi dia rela. Ini penting. Mau dan rela. Kalau kita memang adalah milik Tuhan, kita harus rela mengikuti perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan adalah supaya kita memberitakan Injil. Itu perintah Tuhan. Kita bilang, aku nggak mau, itu biarkan para hamba Tuhan, ya, pendeta, penginjil tugasnya, atau majelis. Saya kan orang biasa, jemaat, nggak ada hubungan. Kita nggak mau, bahkan kita nggak rela. Tapi kalau kita mengatakan bahwa kita milik Allah, kita berarti mau tunduk. Nah, saudara-saudara, kunci sukses dari Singapura, dikatakan Singapura saat ini sudah mendekati 0 ya untuk COVID-19. Tempo hari udah bersih, tapi karena ada varian baru banyak lagi, dan sekarang mereka pelan-pelan. Dan kalau udah divaksin, dikatakan mereka menganggap COVID ini seperti penyakit flu biasa, jadi berteman dengan COVID. Apa yang menjadi kunci sukses Singapura? Kunci suksesnya adalah disiplin, konsisten, taat hukum, dan tentunya ada yang keempat, saya tidak tuliskan di situ, manajemen yang rapi. Pemerintahnya punya manajemen, tata kelola, sehingga baik dan cepat diatasi. Jadi disiplin, konsisten, tunduk pada hukum, masyarakatnya mau tunduk, mau taat. Coba bandingkan dengan masyarakat kita, ya, betapa bebalnya, betapa degilnya. Maka nggak heran, nggak beres-beres, COVID malah makin bertambah, ya. Sehingga kita nggak tahu pandemi ini mau berapa lama lagi. Kita ada dalam kesusahan yang panjang, yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan yang ada di depan kita. Kalau seandainya setiap warga negara mau tunduk pada hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, protokol, ya, maka sudah selesai dari dulu, ya, prokes, protokol kesehatan, udah beres nih, ya. Tetapi karena kita tidak ada keinginan, kerelaan untuk tunduk, maka COVID ini masih terus menguasai. Saudara, yang keempat adalah berita yang kita sampaikan adalah berita yang berotoritas. Kenapa kita harus memberitakan Injil di dalam nama Yesus? Karena penting. Ini bicara tentang otoritas. Ya. Otoritas itu dalam pemberitaan Injil bukan terletak pada siapanya, pada sayanya. Ya. Tetapi otoritas itu terletak pada otoritas ilahi. Ya. Manusia, orang lain bisa bertobat bukan karena saya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja. Sehingga kita tidak ada kemegahan atau kesombongan bahwa orang itu bisa bertobat, bisa percaya lahir baru karena saya. Sehingga di sini perlu ada kepekaan juga, saudara-saudara. Kepekaan. Ya. Tadi taat, tunduk pada perintah Allah. Apakah memang Tuhan suruh kita memberitakan Injil? Kalau memberitakan Injil kepada siapa? Lalu apakah memang saatnya sudah pas timingnya? Nah, memang ini nggak gampang. Antara timing saat kita memberitakan Injil, menantang orang, sama antara kekhawatiran atau ketakutan kita. Ini ada tension, ada ketegangan, saudara-saudara. Ya. Pasti kita mengalami hal ini gitu. Nah, yang terjadi pada diri saya pada waktu itu, waktu saya di rumah sakit, yang bulan Mei akhir, saudara, tiba-tiba saya terserang oleh stroke. Konyolnya saya kira itu gara-gara minum teh. Tapi ternyata serangan stroke, saudara-saudara, dan harus dirawat 6 hari di Rumah Sakit Geraha Kedoya. Dan saya ditempatkan satu kamar. Pada 2 hari pertama, seorang bapak dengan didampingi oleh suaminya. Ya, dia orang Kristen. Ya, nah
Setelah 2 hari dia keluar, dia pulang, lalu masuk lagi yang baru, namanya Pak Iwan. Nah, dia bukan orang Kristen. Ya. Lalu saya melihat dia bandel, dia nggak mau ngikutin aturan dokter. Ya. Wah, dia bilang, saya mau pulang saja. Dia harusnya cuci darah, dokter bilang tunggu sampai 2 hari, 3 hari, dilihat kekentalan darahnya, dia bilang, saya nggak mau, ngapain saya di sini? Bosan saya, masa 2 hari tidur-tiduran, nggak ngapa-ngapain, dia udah biasa kerja, beraktivitas, jadi nggak tahan, disuruh diam. Ya, tapi kemudian disarankan sama istri, keluarganya, akhirnya dia mau. Saya lihat dia orangnya sangat, ceplas-ceplos juga ngomongnya. Maka dia ngobrol sama saya kenalan, saya kemudian bercerita sama dia. Cerita banyak hal gitu ya. Dia tidak suka banyak orang Kristen katanya, inilah itulah. Dia tidak suka dengan pendeta Stephen Tong lah katanya. Dia mungkin pernah dengar nama pendeta Stephen Tong, inilah itulah gitu ya. Lalu pada hari waktu saya mau keluar, saudara-saudara, saya bergumul, Tuhan kasih saya waktu untuk ngomong sama dia. Kalau bisa calling, menantang dia, mengajak dia. Lalu pada pagi hari, sebelum saya pulang, saudara-saudara, sore harinya, saya mengatakan kepadanya, Pak Iwan, Bapak tahu nggak apa yang Bapak butuhkan? Bapak hanya butuh satu, butuh juru selamat. Dan satu-satunya juru selamat dunia adalah Yesus. Lalu kami diskusi, ngobrol, saya ceritakan tentang Yesus. Tetapi dalam hati saya sendiri, saya ada keraguan, nggak tahu kenapa saya nggak sampai kepada calling, menantang dia, ngajak dia berdoa, mau nggak percaya Tuhan Yesus? Kayaknya ada sesuatu yang mengganjal. Entah karena saya yang khawatir, takut, entah karena apa, nggak tahu saya. Tapi saya percaya, walaupun saya tidak sampai calling, menantang dia untuk terima Yesus, apa yang saya sampaikan sudah didengar. Itu tugas kita. Tugas kita adalah menyampaikan. Soal dia mau percaya apa tidak, berespon apa tidak, itu adalah urusan Tuhan yang bekerja. Tapi saya percaya bahwa di telinganya masih terngiang-ngiang ucapan saya. Bahwa yang dia butuhkan bukan kesembuhan, bukan apa, bukan dokter, tapi Yesus Kristus. Dia bukan orang Kristen, tapi istrinya Kristen. Nah, saudara-saudara, jadi nama Yesus itu adalah nama yang berotoritas. Bukan seperti nama kalau ada apa itu namanya peramal ya, itu komat kamit menyebutkan sesuatu mantra gitu ya, atau dukun yang menyebutkan mantra-mantra. Kalau kita orang Kristen menyebutkan Yesus, 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 itu seperti mantra. Bukan seperti itu. Nama Yesus bukanlah seperti mantra-mantra yang diulangi berkali-kali. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa, yang harus diikuti dengan hati kita yang penuh percaya, beriman kepadanya. Kalau cuma sekedar diulang-ulang, lalu mengusir setan, dalam nama Yesus, keluar. Ya setan juga nggak akan keluar. Karena itu bukan lahir dari satu iman yang besar, saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya dapat satu video tentang pengalaman pendeta Ezra Soru ya, dari grup alumni saya. Di mana pendeta Ezra Soru itu bercerita, dulu waktu dia belum terlalu paham, dia sudah melayani Tuhan, saudara-saudara. Dia sudah melayani Tuhan ke daerah-daerah, ke desa-desa, di Kupang tempatnya. Satu kali waktu dia melayani Tuhan, dia melihat orang-orang yang pergi ke tujuan yang di depan sana, itu harus lewat jalan memutar. Nggak ada yang berani jalan lurus, lewatin jalan yang biasa, jalan besar. Usut punya usut rupanya, orang takut, karena di situ ada sarang tawon. Ya, sarang tawon. Dan tawon itu kebetulan jatuh juga. Sehingga banyak sekali tawon-tawon atau lebah ya yang ada di situ. Jadi orang nggak ada yang berani, saudara-saudara, lewat.
Jadi semuanya pilih apa? Lebih baik capek, jalan memutar, daripada harus melewati tawon-tawon itu. Tetapi Pendeta Ezra Soru, mungkin pada waktu itu dia belum mengerti teologi seberapa besar ya, mengatakan, saya akan melayani, saya akan memberitakan Injil. Saya percaya Tuhan yang berkuasa akan memimpin, melindungi saya. Nggak mungkinlah Tuhan mencelakakan saya. Maka dia bilang, dalam nama Yesus saya akan jalan lurus. Dia tidak mau lewat jalan memutar. Dia jalan lurus, saudara. Dan melewati itu sarang tawon. Tapi apa yang terjadi dikatakan, wah, tawon-tawon itu kemudian menggigiti mukanya, ya, tangannya, mukanya, bentol-bentol semua, ya, sampai harus dirawat beberapa hari. Dia bilang, ini pengalaman saya yang lucu dan sekaligus bodoh. Saya pikir nama Yesus itu sudah menjadi jaminan untuk saya tidak diserang oleh tawon-tawon itu. Ternyata saya tetap diserang, begitu ya. Jadi keliru kalau kita itu konyol melewati bahaya dengan alasan memakai nama Yesus, kemudian kita mengatakan berdoa dalam nama Yesus, bahaya itu akan saya lewati. Itu adalah satu kekeliruan. Nah, disinilah kita berita yang berotoritas. Yang kelima adalah bahwa di dalam nama Yesus berarti kita sedang mewakili Yesus, Bapak Ibu. Kita mewakili Dia, kita mewakili Yesus. Kita adalah wakil Kristus di dunia. Kita adalah dutanya Kristus. Duta besar Indonesia yang ada di Malaysia, yang ada di Brunei Darussalam, merupakan wakilnya presiden, wakilnya seluruh rakyat Indonesia. Sehingga seorang duta besar, kalau dia bertindak sembarangan, dia ada salah omong, kayak tempo hari beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, seorang duta besar ada yang salah omong, itu mencoreng muka seluruh rakyat Indonesia. Maka saudara, begitu juga dengan kita. Waktu kita dikatakan kita memberitakan Injil Yesus, kita membawa nama Yesus, berarti kita mewakili Yesus. Nama Yesus itu tergantung bagaimana kita merepresentasikan Yesus. Kalau hidup kita penuh dengan cacat celah, keburukan, bahkan perilaku kita tidak lebih baik daripada perilaku orang-orang yang tidak beriman, ya, walaupun kita mengucapkan banyak kata-kata yang baik, kata-kata yang menguatkan, pakai kata Tuhan, ya. Seperti istri saya cerita, ada salah seorang direkturnya yang sebut-sebut nama Tuhan gitu. Seringkali di kantor pakai nama Tuhan. Tetapi banyak orang yang tidak suka dengan karakternya dia, yang menekan orang, yang membalikkan fakta, kata-kata, memutarbalikkan atau kata-kata atau apapun itu, saudara-saudara. Jadi orang bingung, dia bawa nama Tuhan. Ya jaga ya, hati-hati ya, kalian yang di sana ya, kiranya Tuhan memimpin kalian, menjaga kalian. Tapi orang mendengar nama Tuhan itu jadi kayak sesuatu kata-kata yang biasa, karena dia tidak merepresentasikan, ya, bahwa dia adalah seperti saksi Kristus. Sekalipun dia rajin ke gereja, rajin pelayanan, ya, mengelola satu persekutuan, para profesional, tapi itu tidak berfaedah, tidak berdampak. Nah, dari sinilah Bapak Ibu sekalian, kita lihat betapa nama Yesus adalah nama yang agung, nama yang indah. Kita mewakili Dia. Maka marilah kita memberitakan Injil di dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana perintah Tuhan kepada kita dalam Injil Lukas yang sudah kita baca, yang sudah kita dengar ulasannya pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur, kami memiliki dan mengenal satu nama yang indah, nama di atas segala nama, nama yang di dalamnya kami dapat diselamatkan, nama yang di dalamnya kami bisa memberitakan Injil,
Nama yang di dalamnya kami mengusir segala setan, segala kuasa-kuasa yang ada di udara. Nama yang indah, nama yang agung. Biar Tuhan kami boleh terus memegang nama itu dengan iman kami. Dan kami berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih kepada Pak Robin. Kita sudah mendengar firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat buat semua jemaat Gereja Isa Al-Masih ya yang sudah mendengarkannya.